Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi untuk kuliah biokonservasi ini ya, saya yang mengampu untuk sebenarnya minggu lalu kan hari libur. Nah, untuk barcode sudah saya kirimkan di chat ya, silahkan Anda untuk absensi lewat barcode yang di chat. Kemudian tadi saya di WA oleh Kormat bahwa hari ini akan dimulai dari presentasi dari mahasiswa ya. Jadi silakan mahasiswa yang presentasi bisa mulai untuk melakukan paparannya yang merupakan hasil diskusi dari kelompok Anda. Dipersilahkan. Kemudian nanti diikuti dengan sesi tanya jawab. Setelah itu nanti saya akan memberikan review atau mungkin tambahan materi terkait dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan Mbak Mas. Mbak. Kelompok 6 siapa ya? Mbak Ana mana Mbak Ana? Halo Mbak Ana. Halo Pak. Ya silahkan dikondisikan Mbak kelompok 6 untuk bisa memaparkan hasil diskusinya Mbak. Baik Pak, tunggu sebentar ya Pak. Ya. Halo Pak, saya perwakilan dari kelompok 6, izin share screen ya Pak. Silakan Mas Hamdi untuk bisa memulai presentasinya Mas Hamdi. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Fuad sebagai pengampu mata kuliah biokonservasi dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan presentasi mengenai peningkatan dan pengembangan penelitian biokonservasi di kawasan lindung. Kelompok 6 terdiri dari Chandra Aya Sofia, Elbibia Izul Penida, Haniatul Munfaridah, Maureen Jessica Arintaria, Hamdi Aptar Rahmawan, Regina Krisan, dan Noval Zuhdi Imami. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, baik. Pengertian dari penelitian biokonservasi di kawasan lindung merupakan suatu proses yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk menerapkan atau mengaplikasikan upaya konservasi pada kawasan lindung yang dapat berupa suaka alam, taman nasional, dan hutan lindung. Next. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, disebutkan bahwa kawasan konservasi perairan atau KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola secara sistemik untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui dan meningkatkan efektivitas pengelolaan suatu kawasan lindung, khususnya di kawasan konservasi perairan atau KKP, diperlukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendidikan dalam atau in situ.
Kegiatan penelitian diperlukan sebagai kegiatan yang menghasilkan data ilmiah tentang kondisi sumber daya ikan yang dikonservasi, serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar suatu kawasan konservasi perairan. Data ilmiah tersebut yang dipergunakan sebagai basis data dan sistem informasi kondisi KKP dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dari efektivitas pengelolaan KKP. Next slide. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007, Pasal 17 Ayat 4, KKP dapat didistribusikan peruntukannya atau pemanfaatan ruangnya ke dalam 4 zona berikut ini. Yang pertama itu ada zona inti, yang merupakan bagian dari kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Yang kedua adalah zona perikanan berkelanjutan, merupakan bagian dari KKP yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Yang ketiga ialah zona pemanfaatan, adalah bagian dari KKP yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan atau kondisi atau jasa lingkungan, serta kegiatan penelitian dan pendidikan. Yang keempat ialah zona lainnya, merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. Next slide. Kemudian, berdasarkan pemberlakuan sistem zonasi tersebut, salah satu pemanfaatan kawasan konservasi perairan adalah sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pendidikan. Tujuan dari penelitian dilakukan di dalam kawasan konservasi perairan adalah untuk mendapatkan data yang dapat menggambarkan aspek-aspek seperti aspek biologi, aspek ekologi, aspek sosial ekonomi dan budaya, dan aspek tata kelola dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Aspek biologi meliputi kekayaan dan kelimpahan jenis sumber daya ikan, waktu reproduksi setiap jenis, dan waktu pengasuhan anak di dalam kawasan konservasi perairan, khususnya pada jenis-jenis yang dilindungi atau target spesies. Yang kedua ialah aspek ekologi yang meliputi kondisi habitat sumber daya ikan dan juga kondisi relung ekologi atau suatu sumber daya ikan. Yang ketiga ialah aspek sosial ekonomi dan budaya yang meliputi valuasi ekonomi sumber daya ikan dan ekosistemnya pada kawasan konservasi perairan, serta potensi pengembangan kawasan konservasi perairan sebagai destinasi tujuan ekowisata bahari. Kemudian yang terakhir ialah aspek tata kelola dan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang meliputi aturan main formal dan informal terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di dalam dan di sekitar kawasan konservasi perairan, serta pihak-pihak yang menyediakan, melaksanakan, dan menegakkan aturan main dan interaksi antar pihak tersebut. Next slide. Selanjutnya saya akan memaparkan faktor yang menjadi kendala dalam pelestarian kawasan lindung. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya terlaksana secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Dalam penegakan peraturan daerah terhadap pelanggaran yang terjadi, ada menimbulkan kegesekan antara kepentingan pemerintah dengan pemenuhan keadilan yang tidak tercapai. Yang kedua, faktor masyarakat. Pemanfaatan peran masyarakat dalam perencanaan, pelestarian, serta pengendalian kawasan lindung di jurnal yang saya pakai, yaitu di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, tidak dapat dipungkiri karena kualitas sumber daya manusia atau tingkat pemahaman masyarakat yang kurang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perencanaan pemerintah
berharap partisipasi masyarakat tersebut yang pada dasarnya merupakan masukan atau kesepakatan berbagai stakeholders yang ada gunanya menghasilkan perencanaan yang baik, sehingga perencanaan untuk pemanfaatannya tidak menyampingkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat yang nantinya bakal ikut serta dalam memantau serta mengawasi pelaksanaan pelestarian kawasan lindungan tersebut. Yang ketiga ada faktor fasilitas dan sarana pendukung penegakan hukum. Secara sederhana, fasilitas pendukung merupakan perwujudan pelestarian kawasan lindung. Sarana pendukung yang mencakup sumber daya manusia dapat menimbulkan keterlambatan suatu penegakan hukum. Terus yang faktor penegak hukum ini penegakan hukum ini tuh bertujuan untuk mencapai tujuan pelestarian kawasan lindung. Maka pengendalian pemanfaatan kawasan harus dilaksanakan secara terpadu oleh lembaga yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya. Lalu yang terakhir ada faktor kebudayaan, itu menjadi penghambat mengenai pelestarian kawasan lindung karena nilai kemasyarakatan ini tuh terdiri dari nilai ketentraman, kelanggengan, nilai jasmani, serta nilai ketertiban. Sebagaimana diketahui bahwa alam merupakan sumber kekayaan yang penuh dengan nilai-nilai budaya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya alam ini tuh menjadi salah satu penghambat dalam pelestariannya. Next. Baik, yang selanjutnya adalah undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang penelitian biokonservasi di kawasan lindung. Seperti yang Anda lihat, berikut beberapa yang kami gunakan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ada PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing. Ada PP Nomor 48 Tahun 2009 tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya. Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, itu bertujuan untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pada PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing. Ini dilakukan atas dasar izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang atau menteri. Next. Yang selanjutnya adalah cara peningkatan dan pengembangan penelitian biokonservasi di kawasan lindung. Yang pertama adalah melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan hasil berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, dilakukannya uji lapangan dalam pengaturan atau kondisi atau situasi senyatanya. Yang keempat adalah melakukan revisi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan. Next. Oke, berikutnya permasalahan yang terjadi, ada beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama itu ada
dualisme kebijakan pemerintah, di mana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung menjadi dieksploitasi. Yang kedua, belum terlihat harmonisasi kebijakan yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan hutan lindung di daerah, seperti dalam kasus penunjukan dan pengalihan fungsi hutan. Next. Yang ketiga, adanya inkonsistensi kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tidak mengacunya kebijakan daerah kepada peraturan yang berkaitan di pusat. Seperti kasus terjadinya perda yang diundangkan dicabut kembali karena bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Adanya kebijakan yang overlapping dan membingungkan pelaksana lapangan, seperti terjadi pada proses penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan. Yang keempat, fungsi hutan lindung menjadi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, belum diapresiasi secara luas oleh pemerintah kabupaten. Terlihat dari rendahnya nilai perizinan air dan ditunjuknya instansi pertambangan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi izin pengelolaan air di bawah tanah dan air permukaan. Yang terakhir, yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusak kawasan hutan lindung. Selanjutnya merupakan contoh aplikasi dari peningkatan dan pengembangan penelitian biokonservasi di kawasan lindung. Kami mengambil contoh penelitian yang berjudul Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimun Jawa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Karimun Jawa, sehingga diperoleh rekomendasi strategis yang efektif untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Karimun Jawa. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dengan cara observasi. Next. Ada 3 pedoman pengelolaan yang digunakan. Yang pertama ada METT. Pedoman tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Daya Alam dan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015. Yang kedua ada Kormap 2 LIPI. Merupakan panduan evaluasi efektivitas pengelolaan untuk kawasan konservasi laut di Indonesia pada tahun 2010. Yang ketiga, merupakan panduan yang dikeluarkan oleh Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang teknik evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil pada tahun 2012. Next. Nah, berikut merupakan hasil penelitian dari Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimun Jawa. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Karimun Jawa dikatakan sangat efektif menurut pedoman METT dengan hasil 78%. Efektif menurut pedoman Kormap 2 LIPI dengan hasil 71% dan berstatus hijau atau 100% menurut pedoman EKKP3K dari hasil
tersebut menunjukkan pengelolaan Taman Nasional Karimun Jawa berdasarkan ketiga pedoman tersebut sudah efektif. Next. Baik, karena presentasi sudah selesai, akan dibuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, silakan untuk teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan ataupun juga bisa memberikan masukan. Mungkin sambil menunggu ya, sebelum ada pertanyaan saya sedikit menambahkan. Yang pertama saya mau tanya dulu, ada nggak di antara mahasiswa ini yang pernah mengunjungi suatu kawasan konservasi, misalnya Taman Nasional, atau mungkin cagar alam, atau Suaka Marga Satwa? Ada belum? Ada nggak? Siapa yang belum? Siapa yang sudah? Nah, berarti saya asumsikan banyak yang... Gimana, Mbak? Saya sudah pernah, Bapak. Gimana? Pernah, Pak. Di masa di lokasinya di mana yang dikunjungi? Mas tadi yang mana, Mas tadi yang tanya, yang tadi di mana, Mas? Kalau saya sendiri pernah mengunjungi Taman Nasional Kambas, Bapak. Mas Mahatma ya. Anda dari Lampung apa dari mana? Ya, saya dari Lampung, Bapak. Oke, baik. Jadi adalah suatu apa istilahnya ya? Ada semacam ketidaksesuaian ya, ketidakpasan lah. Kita sebagai orang biolog ya, mahasiswa biologi, dosen biologi, tetapi banyak di antara kita yang belum pernah mengunjungi kawasan-kawasan konservasi seperti itu. Nah, pada kuliah sebelum COVID, tapi ini untuk level S2 ya. Kebetulan saya ngajar di Magister Ilmu Lingkungan untuk mata kuliah konservasi, sumber daya alam dan lingkungan. Itu kami ajak mereka selalu untuk praktikum di kawasan konservasi. Jadi pernah kita mengunjungi Petung Kriono. Ada yang tahu nggak cagar alam Petung Kriono di mana? Itu ada di Pekalongan. Pernah juga saya ajak ke taman kawasan konservasi di Pulau Sempu, selatan Malang. Ada lagi yang pernah kami ajak ke kawasan pantai Pulau Sepanjang di Jepara, lalu ke Kopeng, pernah juga ke Dieng, dan juga pernah ke Taman di Guci. Nah itu ada kan, sebentar saya matikan ini dulu. Ada. Nah itu adalah nanti dengan kita datang ke alam, itu akan memberikan respect terhadap alam yang sudah kita, yang sebenarnya given ya, kita itu diberi Tuhan alam yang luar biasa indah, tapi kita belum pernah respect karena kita tidak pernah mengunjunginya. Kalau saya sendiri kan sering saya dalam perjalanan pribadi saya, ini bukan untuk urusan kuliah, saya pernah ke Taman Nasional Gede Pangrango di Gunung Gede Pangrango, kemudian di Taman Nasional Halimun Salak yang menurut saya cukup bagus. Karena setelah saya ke sana saya baru tahu bahwa di TN Halimun Salak yang luasnya kurang lebih 2000 sekian hektar, itu ada penelitian jumlah populasi macan kumbang atau macan tutul ya. Macan tutul itu kan sama dengan macan kumbang atau panther. Ada 52 ekor di situ. Kemudian di sana ada sekitar 40 jenis anggrek. Kemudian tanaman-tanaman pemakan serangga ini yang seperti kantong semar itu juga cukup banyak. Bahkan di malam hari ada satu kawasan di mana di situ saya diajak
ternyata ada jamur yang bercahaya pada malam hari ini. Karena ini ada efek fosforesensi mungkin ya. Nah, kebetulan teman saya satu itu bekerja di TN Halimur Salak, jadi saya bisa difasilitasi untuk bisa menginap di Cikaniki Resort, sebuah resort penelitian yang ada di tengah hutan. Nah, itu baru saya tahu bahwa di situ ada berbagai keanekaragaman hayati yang cukup luar biasa. Bahkan dari cerita salah satu jagawananya, di situ ada semacam kumbang yang berwarna biru, yang itu kalau bisa ketangkep, itu dijual atau nanti akan dibeli oleh orang Jepang terutama, itu harganya seharga Pajero, berarti 500 sekian juta lah, 600 juta, satu ekor kumbang saja. Nah, bayangkan kalau keanekaragaman hayati yang cukup melimpah dan bernilai tinggi, itu nanti kalau hilang atau punah, akan menjadi kerugian yang luar biasa sekali. Kita semua belum tahu apa manfaat kumbang itu. Salah satu anggota dari kelompok Coleoptera. Padahal itu di situ ada. Kemudian ada lagi kekayaan berupa emas di bawah. Nah, Gunung Halimun Salak itu banyak terdapat emas ya. Kalau Anda yang dari Kabupaten Bogor mungkin tahu yang namanya Pongkor, itu adalah tempat untuk penambangan emas. Itu mereka banyak sekali peti. Peti tahu nggak? Peti itu penambang tanpa izin yang mengambil emas dari kawasan-kawasan hutan itu tadi. Makanya kalau kita tidak melakukan suatu penelitian di kawasan konservasi, ya kita tidak akan tahu berapa jumlah fauna di situ atau spesies apa saja yang ada di hutan atau kawasan tersebut. Lalu belum lagi kita berbicara masalah jasa ekosistem. Jadi ekosistem services atau jasa ekosistem adalah bagaimana manfaat-manfaat dengan keberadaan hutan itu terhadap lingkungan dan umat manusia pada khususnya. Jadi mereka mampu mengatur tentang sumber daya air. Jadi pengaturan hidrologinya itu diatur karena adanya hutan itu. Adanya tentang cadangan karbon yang sekarang lagi sedang digelak-galakkan. Bagaimana suatu tanaman ini mampu menangkap karbon di atmosfer yang notabene sebagai penyebab efek gas rumah kaca. Jadi fungsi-fungsi carbon capture oleh tanaman tadi akan disimpan di dalam bentuk biomasa. Nah, maka tanaman itu maka kalau sampai habis, maka fungsi-fungsi nanti yang mengurangi karbon di atmosfer itu menjadi berkurang. Kita hanya mengandalkan pada mungkin kelompok-kelompok fitoplankton yang ada di ekosistem laut atau danau. Nah, oleh karena itu makanya perlu kajian penelitian. Kita berbicara yang real saja lah. Sekarang peran Anda sebagai seorang mahasiswa biologi apa yang mau bisa dilakukan untuk riset tersebut? Satu, Anda bisa menginventarisir, melakukan suatu penelitian. Jumlah apa sih spesies burung yang ada di pohon itu, di hutan itu? Anda bisa melakukan inventarisasi terhadap spesies-spesies yang ada di kawasan hutan tersebut. Tidak harus fauna, flora pun juga perlu dikaji. Contohnya lagi misalnya, masalah ketahanan pangan. Orang selama ini masih menggantungkan sumber karbohidrat dari padi. Tapi mungkin ada sumber-sumber lain yang dari kelompok Euphorbiaceae yang ada di kawasan hutan tadi. Jadi kelompok uwi-uwian, tahu ya ubi ya. Bukan ubi tapi uwi. Uwi itu kalau bahasa Jawanya polo kependem. Itu bisa jadi sumber karbohidrat juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan. Ada lagi contoh jasa ekosistem yang lain adalah mungkin pada budidaya lebah madu misalnya. Hari Minggu lalu saya baru saja penyuluhan ataupun bukan penyuluhan ya, pengabdian masyarakat di KHDTK. Kita sekarang punya hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus Dipa, yang kebetulan saya dan Pak Jafron yang membuat proposalnya ke kementerian dan sudah diserahkan ke Undip untuk pengelolaannya. Jadi kita punya hutan seluas 99,6 hektar di hutan Penggaron dulunya ya. Dulunya adalah itu hutannya milik perhutani, tapi karena dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tanggal 22 Agustus tahun 2020 saya ingat waktu itu,
maka itu hutan sudah diserahkan ke Undip untuk pengelolaannya, dan itu statusnya sebagai hutan litbang, hutan penelitian dan pengembangan. Jadi Anda sebagai mahasiswa bisa melakukan kegiatan penelitian di situ, entah dalam bentuk KP ataupun TA. Ini Anda semester berapa ya? Ini saya membuka KKN tematik untuk KDTK. Yang batch pertama sudah selesai kira-kira 3 minggu lalu. Nah ini minggu depan, tanggal 1 November, kita mulai batch kedua yang daftar sudah 70 mahasiswa. Tujuannya adalah tadi itu, bagaimana kita melakukan suatu aktivitas di hutan yang tidak mengganggu hutannya. Nah, aktivitas hutan tapi tidak mengganggu hutannya, yaitu dengan beberapa penelitian, dengan pemanfaatan struktur bawah tegakan, itu juga tidak mengganggu hutan. Ada pohon tinggi-tinggi, kemudian kita tanam kopi, kita tanam apa itu? Anda tahu pon-pon enggak ya? Jejamuan ya, kunir, kunyit, kemudian kencur. Menanam cengkeh, kopi itu kan kanopinya tidak tinggi. Nah itu kan sebenarnya kan bisa memanfaatkan relung-relung atau kolom di bawah tegakan yang tidak termanfaatkan, bisa kemana itu. Bisa juga dengan budidaya sapi, kambing. Nah itu juga akan kita lakukan di KDTK. Jadi kemarin kita sudah mencari bibit kambing dan sapi di daerah Gerobokan sebelah timur sana, di Wirosari atau Wangharjo. Untuk nanti kita gembalakan di situ. Kotoran sapi nanti akan menyuburkan hutan di situ. Atau kotorannya juga bisa kita ambil, kita manfaatkan sebagai biogas. Nah itu adalah berbagai jasa ekosistem yang mungkin ada salah satu yang, ada beberapa yang mungkin belum saya sebutkan ya, misalnya pengurangan terhadap erosi, sedimentasi, kemudian apalagi ini mungkin fungsi sekarang yang baru tren adalah namanya forest healing. Jadi bagaimana orang melakukan terapi itu di hutan. Nah ini, jadi Anda ke hutan itu untuk menyembuhkan penyakit. Sekarang lagi tren juga itu. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan apa istilahnya ini, fungsi hormon dan metabolisme itu, dengan kita di hutan membuat kita rileks, membuat kita bahagia. Nah, itu akan mengembalikan fungsi hormonal dengan baik, sehingga mungkin penyakit-penyakit seperti hipertensi, kemudian kolesterol itu kan sebenarnya ada faktor hormonal yang berpengaruh selain makanan ya. Tapi yang penting hormonal tuh. Orang kalau stres, kalau mesti tensinya naik, padahal dia makannya biasa, itu karena hormonal. Nah, bagaimana menggunakan hormon-hormon tadi bisa bekerja dalam seperti semula, itu yang perlu diobati di forest healing itu seperti itu. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan di beberapa hutan, misalnya di hutan Juanda di Bandung, itu sudah mulai. Yang ketiga adalah fungsi ekowisata. Jadi bagaimana mengundang jumlah pengunjung dalam jumlah terbatas untuk bisa menikmati apa istilahnya keindahan suatu hutan, sehingga hutan tadi itu tidak tersia-siakan keindahannya ya. Jadi keindahannya bisa dinikmati dengan konsep ekowisata. Kenapa ekowisata ini penting dan juga pas diterapkan di kawasan konservasi, nanti saya jelaskan. Itu sedikit tambahan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, nanti saya menjawab. Mungkin dari tambahan saya mungkin ada yang tertarik atau terpancing, silakan. Atau juga mungkin kalau malu bisa pakai chat juga boleh. Silakan, ini siapa ya? Yang raise hand nih. Mbak Retno, silakan Mbak Retno. Izin bertanya Bapak, untuk kelompok 6 tadi yang presentasi Pak. Ya, silakan. Untuk kelompok 6, saya izin bertanya, kira-kira ketika penelitian konservasi perairan itu metodenya itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan metode-metode dalam konservasi perairan. Terima kasih. Baik Retno, untuk pertanyaannya akan kami tampung dulu ya.
Iya, Hamdi. Oke, saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Retno. Pertanyaannya tadi ialah metode dan penelitian seperti apa yang dapat dilakukan di suatu kawasan konservasi. Berdasarkan presentasi tadi, berdasarkan tujuan dan dikaitkan kegunaannya bagi pengelolaan kawasan konservasi, terdapat beberapa penelitian yang dapat dilakukan. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada penelitian dasar atau murni, kemudian ada penelitian terapan, dan juga penelitian dan pengembangan. Untuk penelitian dasar itu sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan atau ilmu baru yang sebelumnya pernah diketahui terkait dengan suatu kawasan konservasi. Untuk penelitian terapan, itu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah pengelolaan kawasan konservasi melalui penerapan pengetahuan atau ilmu yang diperoleh dari penelitian dasar. Kemudian yang terakhir itu ada jenis penelitian dan pengembangan, merupakan penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi pengetahuan atau ilmu yang digunakan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Untuk metode-metodenya itu sendiri, untuk jenis penelitian dasar, metode yang digunakan itu ialah metode eksperimental dan atau naturalistik. Metode eksperimental itu sendiri dapat dilakukan di suatu tempat atau laboratorium yang terkontrol sehingga tidak terdapat pengaruh dari luar dan digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tersebut. Untuk penelitian terapan dapat digunakan metode eksperimental dan atau survei. Metode survei itu merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari tempat alamiah melalui perlakuan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan itu dapat menggunakan metode eksperimental, survei, dan atau naturalistik. Naturalistik itu sendiri dapat digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan tidak membuat perlakuan. Dalam pelaksanaannya itu, kegiatan peneliti mengumpulkan data dilakukan dengan pendekatan emik atau berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Seperti itu, Retno, apakah sudah menjawab? Iya, izin apa itu? Berarti bisa disimpulkan berarti untuk metode perairan itu metodenya ada berapa apa aja gitu.
Baik, jadi untuk konservasi perairan itu tadi ada 3 metode, Retno. Yang pertama tadi itu ada metode eksperimental, yang kedua itu ada metode survei, dan ketiga itu ada metode naturalistik. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Regi atas penjelasannya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, praktikum presentasi ini akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hamdi. Jadi memang kalau kita melihat suatu kawasan konservasi ini adalah sebuah kawasan yang lengkap landscape-nya ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi ada hutannya, terestrialnya, kemudian ada yang akuatiknya, ada sungainya, mungkin ada danau. Tapi juga tidak perlu juga Anda ketahui bahwa di dalam status sebagai kawasan konservasi ini ada juga yang ada di laut ataupun pesisir ya. Contohnya gini, Anda pernah mendengar Taman Nasional Kepulauan Seribu mungkin, atau Taman Nasional Karimun Jawa. Itu lebih banyak ada aspek-aspek bahari yang dikelola, yang dikonservasi ya, terutama pada aspek terumbu karang. Nah, jangan sampai kegiatan-kegiatan, terutama dari sektor wisata, itu memberikan tekanan yang cukup berat pada kawasan bahari ya, jadi atau kawasan terumbu karang misalnya seperti itu. Makanya perlu penelitian di situ yang disebut dengan daya dukung. Daya dukung adalah bagaimana jumlah pengunjung yang diperbolehkan dalam satu hari itu berapa orang yang mengunjungi maksimal di satu kawasan tersebut. Karena jika jumlah kunjungan melampaui daya dukung, maka yang terjadi adalah berbagai tekanan atau gangguan pada ekosistem yang tentunya akan memberikan dampak. Ya, dampaknya bisa ringan, sedang, atau berat. Contohnya misalnya dari sampah. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan di kawasan hutan itu meningkatkan kompaksi tanah ya, tanahnya jadi lebih kompak. Bisa juga nanti ada juga suara-suara dari pengunjung itu menimbulkan gangguan pada burung atau monyet sehingga mereka yang beraktivitas akan terganggu dan pergi dari situ. Nah, itu dampak-dampak yang mungkin muncul kalau jumlah kunjungan melebihi daya dukung. Jadi ada mungkin bisa menggunakan penelitian berbasis daya dukung tadi. Jadi daya dukungnya itu, jadi daya dukungnya ada 3 ya. Jadi daya dukung fisik, kemudian real dan efektif. Jadi PCC, physical carrying capacity, yang adalah real carrying capacity dan efficient carrying capacity. Nah, nanti Anda mau yang pada ranah mana? Itu nanti bisa Anda mencari rumus yang dikeluarkan oleh Douglas. Nah, kemudian juga pada tataran yang lebih kompleks, itu adalah bagaimana penelitian tentang strategi pengelolaan. Kalau ini sudah kompleksitasnya tinggi, jadi mungkin bukan ranahnya S1, karena faktor yang bekerja di alam atau di lingkungan itu kan tidak hanya faktor biologi, fisik, kimia, tapi juga ada aspek sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, kelembagaan, pemanfaatan oleh stakeholder, dan macam-macam. Nah, itu harus dikaji semua, sehingga nanti butuh suatu analisis yang biasa disebut dengan AHP, Analytical Hierarchy Process, atau analisis SWOT, untuk memperoleh berbagai rekomendasi yang sesuai untuk pengembangan atau pengelolaan suatu kawasan tersebut. Nah, ini nanti sudah kebijakan, dan ini nanti biasanya akan diadopsi oleh pengelola atau oleh pengelola kawasan untuk bisa diterapkan di dalam rumus-rumus atau rumusan kebijakan dari mereka. Itu lebih kompleks. Nah, dari level 1 mungkin pada inventarisasi, kemudian daya dukung, lalu mungkin misalnya Anda mengaji tentang berapa sih cadangan karbon dari tanaman yang ada di blok inti dari hutan, blok pemanfaatan dari kawasan konservasi ini.
Nah, itu buat level Anda pada di sana mungkin ya. Jadi itu beberapa. Nah, ini Anda ini semester berapa ini ya, Mbak? Mas Hamdi semester berapa ini? Semester 5, Pak. Sudah KP belum? Iya, Pak, KP. Sudah ada yang KP belum nih sekarang? Iya, Pak. Sedang Ada yang KP, belum? Pak. Ada yang belum nggak? Kalau ada yang belum, itu saya punya kawasan atau Taman Keanekaragaman Hayati, Taman Kehati yang ada di Cikampek ya. Jadi mungkin teman-teman yang lokasinya ada di rumahnya di Cikarang, Bekasi, Purwakarta, atau Subang mungkin, Indramayu, bisa mengambil KP di Taman Kehatinya PT Pupuk Kujang yang ada di Cikampek. Nah, tapi kalau bisa semester ini ya, jadi Anda bisa melakukan penelitian di situ untuk bisa macam-macam, bisa inventarisir, dibatasi saja misalnya inventarisasi burung, inventarisasi mamalia, inventarisasi mungkin serangga di situ apa, serangga itu insekta, inventarisasi tanaman misalnya tanaman apa yang ada di situ. Itu penting sekali karena mereka belum punya data baseline tentang potensi hati yang mereka punya dan mereka apa istilahnya memang apa ya berkeluh kesah ke perguruan tinggi untuk bisa membantu di dalam inventarisasi berbagai fauna yang ada di sana. Itu ya. Nanti kalau ada yang tertarik mungkin bisa menghubungi kami ya. Jadi nanti akan membantu. Itu contohnya. Ini ada beberapa yang gagal absen sebentar. Saya bantu dulu. Baik, Pak. Lalu saya panggil saja ya sambil saya ngecek ini. Baik, Pak. Sasmito Pandu Wicaksono hadir enggak ini? Halo Mas Sasmito. Lalu Indira Budiapsari ada enggak? Halo? Kalau di sini daftarnya ada ini Mbak Indira Budiapsari tapi tak panggil kok enggak merespon ini. Dah tak klik saja. Lalu Putri Rizky Aini, Putri Rizky Ani belum bisa join. Maria Salvia Khairunisa. Halo Bapak, saya hadir Bapak. Siapa Mbak? Bentar. Siapa Mbak namanya Mbak? Tadi yang Putri paling hadir tadi. Rizkyani, Pak. Putri. Oke. Iya, Pak. Saya Putri Rizkyani Pak. Hadir Ya, sudah Pak. Mbak Putri. Oke. Ini Maria Salvia hadir nggak? Kalau tulisannya minta diabsenkan. Maria Salvia Khairunisa. Oke, mungkin kesulitan jaringan ini. Ulul Khairiyah. Mbak Ulul? Hadir Pak. Hadir. 6. Nah, Fauzan Naufal ada di tulisannya saya lihat. Fauzan mana Mas Fauzan? Hadir. Datu Tohah. Datu Tohah ada tadi.
Di tulisan ada maksud saya. Sherlina ada enggak? Halo, Sherlina? Hadir, Pak. Tadi saya sudah Hadir. absen. Oke. Tadi kok masih centang merah, Mbak Sherlina? Oh, mungkin error, Pak. Soalnya saya tadi udah lihat cek history juga udah ke absen. Tinggal satu tadi. Oh, Naila Rizkia Salsabila. Oh, ini balas di chatnya ada berarti. Udah Mbak Naila yang tinggal satu ini siapa sih? Sasmito Pandu Wicaksono ini ada enggak ini? Halo Pak, saya hadir Oh Pak. ya. Sudah absen. Dan ini kok belum merah ya, Mas? Masih merah ya, Mas? Oh, mungkin jaringannya Pak. Baik, ada pertanyaan sekali lagi saya buka sebelum saya pindah ke acara yang lain. Karena kebetulan saya ada FGD KHDTK ini, KHDTK yang kawasan hutan dengan tujuan khusus itu kan. Ada perlu beberapa rumusan apa renstra yang mau kita susun. Siapa yang resen ya? Mas Asmito tadi ya? Kalau tidak ada, kuliahnya cukup. Nanti untuk minggu depan saya akan menyampaikan tentang indeks kerentanan ya. Jadi mungkin salah satu contoh riset yang bisa Anda lakukan di kawasan konservasi itu seperti yang nanti tak sampaikan di minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan join-nya. Untuk materinya silakan di-share ya Mas Mbak, Mas Hamdi dan teman-teman untuk men-share ke kelas ya. Dan ke saya. Maaf ini rumah saya ini ada tukang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Sama-sama semuanya ya. Mohon maaf Pak, Datu belum bisa absen.